Cerita ini berawal dari seorang nelayan dari suku pulau terpencil bernama Sally. Suatu hari ia menemukan seorang bayi laki-laki di dalam sebuah kano yang terdampar di pantai. Bayi itu menjadi satu-satunya korban selamat dari badai besar yang terjadi semalam. Sementara orang-orang lain yang berada di laut dilaporkan tenggelam. Sally kemudian membawa bayi itu kepada kepala sukunya, Malio. Setelah berdiskusi dengan para tetua adat, mereka meyakini bahwa bayi tersebut adalah anugerah dari para dewa. Keselamatannya dianggap sebagai pertanda khusus, sehingga Malio memutuskan untuk mengadopsinya dan berencana menjadikannya penerus kepemimpinan suku di masa depan. Namun keputusan itu ditolak oleh istrinya, Hoku, karena mereka sudah memiliki seorang putra kandung bernama Nawa. Meski begitu, Malio bersikeras dan memberi nama bayi itu Tamariki Otangarowa, yang kemudian dipanggil Tama. One day take over the role of this child. Name him. Rasa cemburu dan kekhawatiran akan masa depan anak kandungnya mendorong Hoku menyebarkan fitnah kepada penduduk pulau. Hoku mengatakan bahwa Tama bukanlah pembawa berkah, melainkan utusan dewa pembawa kesialan. Surely you do not consider the storm to be this sort of mischief would seem such. Seiring waktu, kebohongan itu mulai dipercaya banyak orang, termasuk Malio sendiri. Akibatnya, status Tama sebagai anak angkat dicabut dan Tama tidak lagi diakui sebagai calon pewaris suku. Melihat Tama terlantar, Sally merasa iba dan memutuskan untuk merawatnya. Karena Sally seorang nelayan, Sally mengajarkan Tama berbagai keterampilan hidup, seperti menangkap ikan, memperbaiki perahu, dan bekerja keras untuk bertahan hidup. Tujuannya, agar Tama kelak menjadi nelayan yang tangguh. Hidup bersama Sally membuat Tama merasa diterima dan bahagia. Namun, situasi berubah ketika Sally memiliki anak kandung. Tama mulai cemas dan takut akan disingkirkan. Perasaan itu mendorongnya diam-diam membuat perahu dengan niat meninggalkan pulau. Sayangnya, sebelum rencana itu terlaksana, Nawa dan teman-temannya datang dengan maksud menyiksa Tama. Situasi berubah ketika seorang gadis bernama Mahana melempari mereka, hingga Nawa dan kawan-kawannya kabur. Oh, just give me my bag. No. They don't like me either. Malam harinya, rumah Sally terbakar. Beruntung, anak Sally selamat karena saat itu sedang dalam pengawasan Tama. Meski begitu, Sally justru menyalahkan Tama karena merasa kebakaran bisa dicegah jika Tama tidak keluar rumah. Dalam kemarahannya, Sally mengembalikan Tama kepada Malio. Malio lalu mengumumkan kepada seluruh penduduk bahwa jika tidak ada yang mau merawat Tama, Malio akan menghanyutkannya ke laut. Mendengar hal itu, seorang pria peminum tuak bernama Pioi bersedia mengambil Tama. Bukan karena belas kasihan, melainkan agar Tama bisa membantu pekerjaan sehari-hari putrinya, Mahana. Finished by sunset. Malam itu, Pioi bercerita tentang masa lalunya kepada Mahana. Pioi menyalahkan kelahiran Mahana atas kematian istrinya dan merendahkan putrinya dengan mengatakan bahwa Mahana tidak secantik ibunya. Pioi bahkan menganggap Mahana beruntung jika kelak ada pria yang mau menikahinya hanya dengan mas kawin 2 ekor ayam. Kata-kata itu menyakiti hati Mahana. Keesokan harinya, Tama membantu Mahana menjual kayu bakar karena Pioi enggan bekerja. Beberapa gadis pulau yang menyukai Tama datang menggodanya. Namun Tama menolak karena menghormati Mahana. Penolakan itu membuat mereka marah dan justru menghina Mahana dengan kata-kata kasar. Tama yang tidak terima langsung mengusir mereka. Karena dagangan tak kunjung laku, Tama mengajak Mahana mandi di sungai. Di sana Mahana mencurahkan kesedihannya karena merasa tidak disayangi ayahnya dan dianggap gadis paling buruk rupa di pulau itu. Tama menenangkannya dan berjanji bahwa kelak ia akan menikahi Mahana dengan mas kawin 3 ekor ayam gemuk. Janji itu membuat Mahana tersenyum bahagia. Saat pulang, Pioi melampiaskan kemarahannya kepada Tama dan menyebutnya pembawa sial. Setelah Tama pergi, Mahana dengan tulus menyelimuti ayahnya yang tertidur. Sikap itu menyadarkan Pioi bahwa meski Mahana tidak cantik, Mahana memiliki hati yang baik. Tak lama setelah kejadian itu, Tama mengajak Mahana meninggalkan pulau dengan perahu yang telah Tama buat, agar mereka terbebas dari hinaan dan penderitaan. Keesokan paginya, saat Pioi masih tertidur lelap, Mahana diam-diam menemui Tama di pantai. Namun Tama terkejut melihat Mahana datang tanpa membawa barang apapun. Tama pun bertanya mengapa Mahana pergi dengan tangan kosong.
Mahana kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa ikut pergi bersama Tama. Alasannya sederhana namun berat. Ayahnya, Pioi, tidak memiliki siapapun lagi untuk merawatnya. Bagaimanapun buruk perlakuan sang ayah, Mahana merasa tetap memiliki kewajiban untuk menjaga orang yang telah melahirkannya. Mendengar keputusan itu, Tama pun mengurungkan niatnya untuk membawa Mahana pergi. Akan tetapi justru Mahana yang menyuruh Tama tetap meninggalkan pulau. Mahana sadar bahwa hampir seluruh penduduk di sana membenci Tama, dan hidupnya tidak akan pernah tenang jika terus bertahan. Sebelum berpisah, Mahana memberikan sebuah kelat bahu kepada Tama sebagai tanda kenangan. Mahana berharap Tama selalu ingat bahwa di pulau tersebut ada seorang gadis yang tulus menyayanginya. Tama pun berjanji suatu hari nanti akan kembali untuk menikahi Mahana. Setelah mengucapkan janji tersebut, Tama akhirnya berlayar meninggalkan pulau. Dengan perjuangan besar, Tama berhasil menembus ombak laut yang ganas. Keberhasilannya membuat Tama merasa lega dan bahagia. Sementara itu, Mahana hanya bisa menatap dari kejauhan dengan perasaan campur aduk. Dalam hati, Mahana berjanji pada dirinya sendiri bahwa setiap hari akan datang ke pantai, berharap suatu saat Tama kembali seperti yang dijanjikannya. I'll search the horizon every day. Dalam perjalanan yang penuh risiko, perahu Tama dihantam badai dahsyat. Tama terombang-ambing di laut, hingga akhirnya terdampar di sebuah pulau lain yang ternyata berpenghuni. Dalam keadaan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh gemuk menemukan Tama dan membawanya ke tempat tinggalnya. Saat sadar, pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai steward. Setelah steward pergi, seorang pelayan perempuan bernama Teti datang membawa pakaian bersih untuk Tama. Teti menjelaskan bahwa Tama sangat beruntung karena terdampar di pulau milik seorang pedagang kaya raya yang terkenal dermawan dan sangat dihormati, bernama Johnny Lingo. Usai berganti pakaian, Tama dibawa menemui Johnny Lingo. Tak lama kemudian, Johnny datang. Terungkap bahwa Stewart adalah pelayan setia sekaligus sahabat dekatnya. Johnny pun menanyakan bagaimana Tama bisa sampai terdampar di pulau tersebut. Tama menceritakan bahwa dirinya sedang berlayar sendirian. Namun tiba-tiba badai besar menghantam perahunya hingga Tama kehilangan kesadaran. Saat terbangun, Tama sudah berada di tempat itu, diselamatkan oleh Stewart. Mendengar kisah tersebut, Johnny menunjukkan sikap ramah dan berjanji keesokan harinya akan mengajak Tama berkeliling pulau. Maybe. I start to show you around our island. Keesokan pagi, Johnny benar-benar menepati janjinya. Johnny membawa Tama melihat berbagai sudut pulau, memperkenalkan sumber makanan, serta kehidupan yang tertata rapi di sana. Melihat Johnny begitu baik kepada Tama, Stewart yang selalu berhati-hati mulai merasa khawatir. Stewart menyarankan agar Tama dikembalikan ke tempat asalnya, karena khawatir Tama hanyalah anak nakal yang kelak membawa masalah. Namun Johnny menolak tanggapan itu. Dengan keyakinan penuh, Johnny memilih membesarkan Tama dan berniat melatihnya agar kelak menjadi pedagang yang hebat. Stewart, yang tidak sepenuhnya setuju, hanya bisa diam dan akhirnya pergi meninggalkan mereka. Pada hari itu, Johnny juga bercerita kepada Tama bahwa para pekerja di pulau tersebut dulunya adalah budak. Namun, Johnny telah membebaskan mereka semua. Baginya, kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan juga untuk membantu orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Kemudian Johnny mengajak Tama ke kandang sapi untuk mengajarinya cara merawat ternak. Namun, Tama yang belum terbiasa justru ketakutan dan refleks memanjat pohon, membuat suasana menjadi sedikit canggung, sekaligus lucu. Malam itu, meski hidupnya kini sudah lebih baik, pikiran Tama justru melayang kepada Mahana. Rindu yang mendalam membuatnya gelisah. Dorongan untuk bertemu Mahana akhirnya menguat. Dalam kegelisahan itu, Tama memutuskan untuk kabur dari pulau. Dan tanpa pikir panjang, Tama mengambil beberapa perhiasan milik Johnny. Sayangnya, aksinya ketahuan oleh Stewart. Stewart pun membawa Tama menghadap Johnny. Johnny merasa heran dan kecewa, karena selama ini Johnny telah memperlakukan Tama dengan sangat baik. Tama lalu mengakui bahwa Tama mencuri perhiasan tersebut karena ingin memberikannya kepada Mahana sebagai bekal hidup mereka kelak. Alih-alih marah, Johnny justru menunjukkan kebijaksanaannya. Johnny menyerahkan perhiasan itu kepada Tama. Namun dengan satu syarat, Tama harus menebusnya dengan bekerja untuk Johnny selama 7 tahun. Johnny menegaskan bahwa jika Tama benar-benar mencintai Mahana, maka Tama tidak boleh memberikan sesuatu yang berasal dari hasil mencuri. Memberi hadiah dari kejahatan
kata Johnny, sama saja merendahkan wanita yang dicintainya. Baginya, cinta sejati dibangun atas pengorbanan dan kejujuran. Karena itulah, Tama diminta membuktikan cintanya dengan bekerja keras selama 7 tahun, demi masa depan yang bersih dan terhormat bersama Mahana. Keesokan harinya, Tama pun mulai bekerja di bawah naungan Johnny. Stewart ditugaskan secara khusus untuk membimbing dan mengawasi setiap langkahnya. Setelah menyelesaikan pekerjaan menumbuk buah mengkudu, Stewart menyuruh Tama memperbaiki jaring ikan yang rusak. Beruntung, Tama sudah paham caranya karena dulu pernah diajari oleh Sally. Keahlian itu membuat pekerjaannya cepat selesai. Tak lama kemudian Teti datang menghampiri Tama. Di sela-sela kerja, Tama bertanya mengapa Stewart seolah tak pernah berhenti memberinya tugas. And when we're finished this tree. But let me warn you. Teti lalu menjelaskan bahwa maksud Stewart sebenarnya baik. Stewart ingin Tama terbiasa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Melihat Tama memperbaiki jaring dengan rapi, Teti berkomentar bahwa ayah Tama pasti seorang nelayan yang handal. Tama pun menjelaskan bahwa Tama yatim piatu dan tidak pernah mengenal orang tuanya. Tama bisa memperbaiki jaring karena pernah diasuh oleh Sally, nelayan yang mengajarkan banyak hal tentang laut. Teti menasihati Tama agar terus bekerja keras dan berhenti mengeluh, karena hanya dengan ketekunan hidupnya bisa menjadi lebih baik. Sejak saat itu Tama benar-benar bekerja dengan rajin setiap hari. Tama approved. I hope you're not Berkat ketekunannya, kasih sayang Johnny kepada Tama pun bertambah. Suatu hari, Johnny meminta Tama menunjukkan cara kerja perahu kecil yang pernah dibuatnya. Setelah melihat demonstrasi Tama, Johnny mencoba menaiki perahu itu. Namun karena tidak terbiasa, Johnny berkali-kali terjatuh, membuat suasana menjadi cukup lucu. Setelah itu, Johnny menjelaskan bahwa jika Tama ingin menjadi pelaut yang hebat, Tama harus belajar memahami arah angin. Di atas perahu, Tama bertanya bagaimana cara mengetahui arah di tengah lautan yang luas. Johnny menjawab bahwa sejak dahulu, nenek moyang mereka menggunakan bintang-bintang sebagai petunjuk arah pelayaran. Waktu pun berlalu. 8 tahun kemudian, Tama telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang cerdas dan berpengetahuan luas, berkat bimbingan Stewart dan Johnny yang tak pernah lelah mengajarinya berbagai ilmu kehidupan. Sementara itu, di pulau asal Tama, Pioi berniat menikahkan Mahana, yang kini telah dewasa, dengan seorang pria botak. Mahar yang diminta hanya 2 ekor ayam gemuk. Mendengar rencana itu, Mahana yang masih setia menunggu kepulangan Tama langsung menolak. Bahkan, ia melempar telur ke wajah pria itu sebagai bentuk penolakannya. Sesampainya di rumah, Pioi marah besar karena Mahana telah mempermalukan calon suaminya. Mahana yang sudah muak dengan keadaannya pun memilih pergi meninggalkan rumah. Kembali ke pulau Johnny Lingo, Tama kini telah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Pada suatu hari, Johnny mengajak Tama menemaninya melakukan perdagangan penting ke pulau terdekat. Sesampainya di sana, Johnny yang dikenal sebagai saudagar dermawan disambut dengan ramah oleh kepala suku setempat bernama Dou. Namun, sebuah kesalahan kecil terjadi. Setelah selesai meminum minuman yang dihidangkan, Tama tanpa sengaja menumpahkannya. Perbuatan itu dianggap sebagai tindakan tidak sopan oleh Dou. Amarahnya pun memuncak. Dou menuntut seekor sapi dari Johnny sebagai mahar pernikahan putranya. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, Dou mengancam akan menggantung Tama hidup-hidup. Karena Johnny sudah berusia lanjut, Tama memutuskan untuk pergi mengambil sapi tersebut. Johnny harus tinggal di pulau itu sebagai jaminan. Sebelum berangkat, Tama memeluk Johnny dengan penuh haru sambil menangis. Tama mengakui bahwa Johnny telah memperlakukannya dengan sangat baik, dan sudah Tama anggap seperti ayah sendiri. Tama pun berlayar. Sesampainya di pulau Johnny, Tama langsung menemui Stewart dan menjelaskan bahwa mereka harus segera membawa seekor sapi ke pulau Dou. Jika terlambat, nyawa Johnny akan terancam. Mendengar itu, Stewart tanpa ragu langsung mengambil seekor sapi. Lalu mereka bergegas berlayar menuju pulau Dou. Setibanya di sana, Tama segera menyerahkan sapi tersebut kepada Dou. Kemudian Dou mengajak mereka ke Pulau Penyu untuk menghadiri pernikahan putranya. Putri kepala suku Pulau Penyu terlihat sangat bahagia, karena dirinya dimahari seekor sapi.
sebuah mahar yang belum pernah diterima oleh wanita manapun di pulau-pulau sekitar. Saat itulah, ibu dari kepala suku Pulau Penyu bernama Meili melihat Tama dan langsung menghampirinya. Stewart yang khawatir mencoba mencegah, tapi Tama mempersilakan wanita itu berbicara. Meili lalu bertanya, siapa ayah Tama? Tama menjawab bahwa Tama yatim piatu, dan saat masih bayi pernah terdampar di Pulau Malio. Mendengar pengakuan itu, Meili terlihat terkejut. Meili kemudian memeriksa bagian tubuh Tama dan menemukan sebuah tanda lahir yang sama persis dengan miliknya. Fakta mengejutkan pun terungkap. Tama ternyata adalah cucu Meili yang hilang selama 23 tahun. Di hadapan seluruh penduduk pulau, Meili mengumumkan bahwa Tama adalah cucunya sekaligus pewaris sah kepala suku di Pulau Penyu. Fakta lain juga terungkap. Gadis yang hendak dinikahkan dengan putra Dub ternyata masih kerabat dekat Tama, yaitu anak dari pamannya sendiri. Awalnya, Tama bersedia menerima posisi sebagai calon pengganti pamannya, karena secara garis keturunan dialah pewaris yang sebenarnya. Namun, ketika melihat Johnny Lingo dan Stewart bersiap meninggalkan pulau, perasaan Tama berubah. Tama merasa berat dan sedih harus berpisah dengan orang-orang yang telah membesarkannya. Melihat hal itu, Meili yang memahami isi hati cucunya akhirnya mengizinkan Tama kembali bekerja dan hidup bersama Johnny. Woman has firstborn. Sebelum berpisah, Meili memberikan sebuah kalung pusaka miliknya kepada Tama sebagai simbol bahwa darah bangsawan masih mengalir dalam dirinya. The chief's son. Sesampainya kembali di pulau mereka, Johnny yang kini semakin menua mengajak Tama mengunjungi sebuah makam. Ternyata, itu adalah makam Johnny Lingo pertama. Johnny lalu bercerita tentang masa lalunya. Dahulu, saat masih kecil, Johnny juga sering terjebak dalam berbagai masalah, hingga akhirnya bertemu dengan Johnny Lingo pertama. Orang itulah yang mendidik dan membesarkannya hingga menjadi pedagang besar. Ketika Johnny Lingo pertama meninggal, seluruh kekayaan dan nama Johnny Lingo diwariskan kepadanya, menjadikannya Johnny Lingo kedua. Kini Johnny mengatakan bahwa Johnny akan mewariskan semua harta serta nama besar itu kepada Tama. Dengan begitu, Tama akan menjadi Johnny Lingo ketiga. Misi yang harus diemban Tama pun sama, menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Tak lama setelah menyampaikan semua itu, kondisi kesehatan Johnny semakin memburuk. Di saat-saat terakhirnya, Johnny mengembalikan gelang tangan milik Tama. Johnny menjelaskan bahwa Teti telah menyesuaikan ukuran gelang itu agar pas di tangan Tama yang kini sudah dewasa. Menerima kembali gelang itu, Tama merasa sangat bahagia. Tama sempat mengira gelang tersebut telah hilang selamanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Johnny juga berpesan agar Tama menikahi Mahana dan kelak memiliki seorang anak laki-laki yang akan menjadi Johnny Lingo keempat. Setelah menyampaikan wasiatnya, Johnny pun meninggal dunia dan dimakamkan di dekat makam Johnny Lingo pertama. Kini sebagai Johnny Lingo yang baru, Tama langsung mengutus Stewart pergi ke Pulau Malio untuk melaksanakan permintaan terakhir Johnny. I am the chief steward of because we believe, however, we are therefore. Sesampainya di Pulau Malio, Stewart menyampaikan kepada penduduk bahwa Stewart diutus oleh Johnny Lingo untuk mengabarkan bahwa sang saudagar akan datang ke pulau tersebut untuk mencari calon istri. Stewart juga menyerahkan hadiah berupa beberapa tong tuak. Mendengar kabar itu, seluruh gadis di pulau langsung bersorak gembira. Malio sebagai kepala suku pun menyatakan akan menyambut kedatangan Johnny Lingo dengan pesta besar. Pio yang mendengar kabar tersebut langsung menyuruh Mahana menghadiri pesta pemilihan calon istri, siapa tahu putrinya terpilih menjadi istri saudagar kaya raya itu. Namun Mahana menolak karena Mahana masih setia menunggu Tama. Di sisi lain, Miriama, yang sebenarnya adalah calon istri Nawa, justru membatalkan pernikahannya. Miriama berharap bisa dipilih oleh Johnny Lingo. Anehnya, Malio tidak marah mendengar keputusan itu, tetapi Nawa justru kecewa berat dan memilih pergi. Akibat rencana pemilihan istri ini, hampir semua pemuda di pulau tersebut ditinggalkan pasangannya. Beberapa hari kemudian, Johnny Lingo akhirnya tiba di Pulau Malio. Malio menyambutnya dengan penuh hormat, tanpa menyadari bahwa pemuda di hadapannya adalah Tama, anak yang dulu pernah disingkirkan dari sukunya. Tak seorang pun mengenali Tama. Malam harinya, pesta besar pun digelar. Sementara itu,
Nawa dan teman-temannya yang kecewa mendatangi rumah Mahana dan memaksanya untuk menikah. Namun Mahana menolak mentah-mentah dan mengusir mereka. Di pesta pemilihan istri, seluruh gadis hadir dengan dandanan terbaik mereka. Meskipun Miriama dikenal sebagai gadis tercantik di pulau itu, Tama sama sekali tidak tertarik. Tama justru merasa kecewa karena Mahana, gadis yang paling Tama nantikan, tidak datang ke pesta itu. Keesokan paginya, Tama pergi ke rumah Pioi untuk mencari Mahana. Namun Mahana tidak ada di rumah. Pioi menjelaskan bahwa putrinya sedang pergi ke pantai, seperti yang dilakukannya setiap hari. Tanpa ragu, Pioi pun mengajak Tama menuju pantai untuk menemui Mahana. Namun di tengah perjalanan, mereka justru berpapasan langsung dengan Mahana yang sedang dalam perjalanan pulang. Melihat hal itu, Tama segera meminta Pioi dan Stewart untuk pergi lebih dulu. Ia ingin berbicara berdua saja dengan Mahana. Setelah mereka menjauh, Tama langsung menanyakan alasan mengapa Mahana tidak datang ke pesta pemilihan calon istri semalam. Mahana menjawab dengan jujur bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik untuk menjadi istri Johnny Lingo. Tama pun bertanya apa alasannya. Namun karena Mahana tidak mengenali bahwa pria di hadapannya adalah Tama, Mahana justru tersinggung. Mahana pun langsung pergi sambil melempar sesuatu ke arah Tama. Siang harinya, para gadis di pulau itu merasa penasaran dan mendatangi Stewart. Mereka menanyakan siapa gadis yang akan dipilih Johnny Lingo sebagai istrinya. Dengan sedikit kebohongan untuk menjaga suasana, Stewart menjawab bahwa Johnny belum bisa memutuskan, karena semua gadis di pulau itu sama-sama cantik. Sementara itu, Tama pergi menyendiri ke sungai. Tanpa sengaja, di tempat itu Tama melihat Mahana sedang mandi. Tama lalu menggoda Mahana dengan mengatakan bahwa jika Mahana tidak mau menjawab pertanyaannya, Tama tidak akan mengembalikan pakaian Mahana. Karena terdesak, Mahana akhirnya setuju. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, Mahana menghampiri Tama. Tama lalu menanyakan lagi mengapa setiap hari Mahana selalu pergi ke pantai. Dengan mata berkaca-kaca, Mahana pun bercerita bahwa Mahana menunggu seseorang yang pernah berjanji akan kembali untuk menikahinya. Namun, setelah menunggu begitu lama, orang itu tak kunjung datang. Mahana mulai berpikir bahwa pria tersebut mungkin telah meninggal. Ia merasa bodoh karena telah setia menunggu selama 8 tahun penuh. Mendengar pengakuan itu, hati Tama hancur. Tama baru menyadari betapa besar kesetiaan dan penderitaan yang dialami Mahana selama ini. I hope one day you can... Tak lama setelah itu, Stewart mengumumkan kepada seluruh penduduk pulau bahwa Johnny Lingo telah mengambil keputusan. Johnny akan memilih Mahana, putri Pioi si pemabuk, untuk dijadikan istrinya. Mendengar pengumuman itu, semua gadis di pulau langsung kecewa berat. Sementara Pioi justru sangat bahagia dan hampir tidak percaya bahwa putrinya yang selalu dianggap jelek justru terpilih oleh pria terkaya itu. Namun, Mahana yang masih merindukan Tama justru pergi ke pantai. Di sana Mahana duduk sendiri sambil mengenang masa kecilnya bersama Tama, saat mereka masih sering bermain dan berbagi mimpi. Keesokan harinya, Stewart mendatangi Pioi untuk menanyakan mas kawin apa yang ia inginkan agar Johnny Lingo bisa menikahi Mahana. Pioi mengatakan bahwa meskipun Mahana tidak cantik, Mahana adalah gadis yang rajin, pandai memasak, mampu merawat rumah, dan sangat berbakti. Pioi mengakui bahwa Mahana telah merawatnya selama bertahun-tahun, meskipun dirinya adalah ayah yang malas. Karena itu, Pioi hanya meminta mas kawin 2 ekor sapi. Mendengar permintaan itu, Stewart justru marah dan merasa terhina. Menurutnya, Johnny Lingo adalah orang yang sangat kaya. Tidak pantas jika mas kawinnya hanya 2 ekor sapi. Melihat ayahnya dimarahi, Mahana yang sejak awal tidak ingin menikah dengan Johnny Lingo langsung pergi meninggalkan tempat itu. Saat itulah, Tama akhirnya angkat bicara. Tama mengatakan bahwa dirinya akan memberikan 8 ekor sapi sebagai mas kawin untuk Mahana. Tak lama kemudian, Pioi keluar rumah dan mendapati 8 ekor sapi telah berdiri di halamannya. Melihat itu, Pioi benar-benar bahagia dan tidak menyangka putrinya akan mendapatkan mas kawin sebanyak itu. Namun karena Mahana tetap menolak untuk menikah, Tama pun tidak memaksanya. Tama menjelaskan bahwa 8 ekor sapi itu bukanlah paksaan, melainkan hadiah untuk Mahana sebagai balasan atas kesetiaannya menunggu seseorang yang ia cintai selama 8 tahun. Dengan hati yang hancur, Tama pun berniat pergi. Namun tanpa sengaja, Mahana melihat gelang yang dulu pernah Mahana berikan kini terpasang di tangan Tama. Saat itulah Mahana tersadar.
Pria yang selama ini ia hadapi sebagai Johnny Lingo ternyata adalah Tama. Lelaki yang Mahana rindukan selama bertahun-tahun. Dengan perasaan bahagia yang tak terkira, Mahana langsung memeluk Tama di hadapan banyak orang. Keduanya pun akhirnya menikah dengan pesta besar. Beberapa tahun kemudian, Tama terlihat sedang menceritakan kisah perjalanan hidupnya kepada seorang penulis. Tak lama kemudian, anak dan istrinya, Mahana, datang menghampiri. Penulis itu pun berpamitan sambil mengucapkan terima kasih, karena Tama telah bersedia membagikan kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan pengorbanan.